masuk ke keynote speech kita. Ya, Bapak Rocky Gerung nih. Aset bangsa ya, aset bangsa, filsuf dan dosen. Nah, kita mau tanya tentang Bapak Rocky Gerung tentang Pancasila Beyond Jargon itu sendiri menggabungkan antara pemuda dan masalah kesehatan dan kepancasilaan. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Oke, ini pekerjaan paling ajaib itu. Karena saya mau menggabungkan sesuatu yang sudah melekat itu kan. Buat apa itu kayak. Oke ya, saya pelan-pelan ya. Saya belajar di Universitas Elektro. Dan dari situ kita bisa mulai untuk memperlihatkan bahwa apapun latar kita tidak membatalkan hak kita untuk memberi kritik pada kebijakan negara itu. Saya belajar fakultas teknik, saya suka matematik, saya terus masih baca tentang perkembangan teori fisika, saya belajar filosofi, saya belajar ekonomi, hukum, segala macam lah itu. Tetapi intinya adalah saya warga negara itu. Dan hak setiap warga negara setara di depan negara. Termasuk kepala negara. Kepala negara tidak boleh lebih tinggi dari warga negara. Dan itu yang sering saya pertaruhkan untuk dijadikan sebagai bahan kritik gitu. Apa hubungannya antara kesehatan dan Pancasila? Seluruh sila Pancasila itu bisa saya rumuskan sebagai sila tentang kesehatan. Kesehatan yang Maha Esa, sila pertama. Kesehatan yang adil dan beradab, sila kedua. Kita mau tuntut itu. Sila ketiga, kesehatan Indonesia. Sila keempat, kesehatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perbuatan. Sila kelima, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang hanya di dalam definisi kesehatan kita bisa mengaktifkan hak warga negara. Anda dapat hak macam-macam. Kalau Anda sakit itu artinya Anda lumpuh untuk mengaktifkan hak warga negara. Di dalam keadaan lumpuh itu negara harus turun tangan. Itu etikanya begitu. Tetapi kalau kita lihat dari sekarang, tenaga kesehatan itu mau dijadikan sebagai sapi perahan. Dia dijadikan sebagai petugas oleh negara yang punya kepentingan memamerkan hasil akhirnya tuh. Jadi kalau kita bilang ya Indonesia sehat, adil dan makmur, oh iya itu hasil eksploitasi dari sekelompok warga negara yang dianggap sekedar sebagai skrup untuk mengeratkan panggul yang retak untuk menambal jantung yang bolong, yang segala macam otak yang tidak sehat. Tapi kita mau bertanya, apa penyebabnya ketidaksehatan itu? Kenapa nakesnya yang harus bertugas mati-matian tuh? Padahal ketidaksehatan masyarakat itu adalah akibat dari kebijakan politik negara, bukan akibat dari virus, bukan akibat dari bakteri. Itu mesti kita perhatikan. Kebijakan yang salah, gangguan terhadap ekologi itu menghasilkan penyakit. Jadi jangan bebankan kebijakan negara yang menghasilkan penyakit yang patologis. Jadi kebijakan yang patologis itu menjadi beban tenaga kesehatan. Nggak fair itu. Negara mesti mempersiapkan masyarakat supaya paham tentang environmental ethics. Negara harus mempersiapkan kurikulum agar supaya semua orang mampu mengobati dirinya sendiri dulu itu. Itu pelajaran dasar kan. Nah sekarang kita disuruh cuci tangan hanya selama COVID. Sementara tangan-tangan kekuasaan itu mencuri hak kita melalui korupsi anggaran. COVID itu lebih banyak membuat orang kaya daripada orang sehat. Karena mereka mau monopoli vaksin. Sistem distribusi alat-alat kesehatan itu saya tahu itu buybacknya itu macam-macam tuh. Ada yang disponsori negara untuk merampok hak rakyat. Jadi saya mau terangkan itu bahwa kalau kita perluas wilayah pemikiran kita, penyebab penyakit itu adalah kebijakan publik yang tidak peka terhadap hak rakyat. Kalau ada seorang pencari nafkah, entah dia laki atau perempuan, masuk rumah sakit, nanti negara akan bilang kami jaminkan bahwa dia akan sehat melalui BPJS. Oke. Si pencari nafkah keluar dari rumah sakit, istrinya di rumah tunggu dengan setumpuk surat utang. Karena dia berutang pada tetangganya, berutang di warungnya, berutang di Alfamart yang dijaga oleh
dia menunggu di rumah, negara hanya membiayai suaminya di rumah sakit. Sementara kebutuhan keluarga itu tidak dipedulikan negara. Jadi Anda lihat bahwa public policy tidak didasarkan pada social policy itu. Kebijakan publik itu transaksi politik. BPJS itu transaksi politik. Harusnya transaksi itu basisnya adalah social policy. Itu bedanya antara public policy dan social policy itu. Jadi kalau bilang kita meniru sistem asuransi barat, iya yang kita tiru public policy-nya doang, bukan social policy-nya. Itu poin pertama tuh. Jadi kalau kita mau lihat apa impact dari kebijakan politik, kebijakan kesehatan yang koruptif hari-hari ini, yang bahkan diselundupkan lewat omnibus law untuk mengadu antara kecerdasan tenaga kesehatan lokal dan tenaga kesehatan impor. Kan itu semua yang bisa kita perhatikan. Di balik itu ada sistem akumulasi kesehatan oleh oligarki yang sekedar menganggap bahwa ya kesehatan itu adalah asuransi, udah selesai. Siapa yang punya asuransi besar ya udah dia mau sehat itu. Sementara distribusi kesetaraan manusia untuk diteliti kesehatannya itu stetoskopnya aja beda-beda tuh. Jadi sekali lagi saya mau kasih kritik itu. Dan ini berbahaya kalau kita bandingkan bahwa Pak Jokowi menginginkan ada yang disebut bonus demografi ke depan itu. Sekarang kita tunjukkan di mana ada potensi bonus demografi. Sebetulnya itu istilah yang keliru. Tidak ada istilah bonus demografi dalam ilmu ekonomi. Yang ada adalah demographic dividend. Dividen demografi karena kita investasi di bidang kesehatan. Kalau bonus itu artinya diberikan cuma-cuma, ini dividen. Jadi dari awal mesti direkayasa supaya dividen itu, investasi itu menghasilkan dividen. Kan itu secara keterangan juga udah kacau. Coba kita lihat impact dari teori bonus demografi. Per hari ini prevalensi stunting di Indonesia itu mungkin 24-25%. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir pasti kekurangan gizi itu. Kita tahu ilmu kesehatan mengajarkan anak dalam formative years-nya kekurangan gizi, nutrisi, otak terutama. Dia akan kekurangan 25% dari IQ-nya. Bagaimana IQ yang dangkal itu mau berkompetisi dengan IQ Filipina, IQ Vietnam, IQ Singapura? Statistik menunjukkan bahwa IQ kita orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini. Dekat-dekat simpanse itu. Singapura berapa? 115, Vietnam 100. Jadi kita mesti cari tahu kenapa IQ nasional kita turun. Itu artinya ada rahim ibu-ibu, ada rahim perempuan yang tidak diasupi oleh nutrisi itu. Dasarnya itu. Hak perempuan untuk memperoleh rahim yang bagus supaya dia bisa melahirkan generasi baru, hak perempuan untuk minum susu, dapat telur, segala macam protein itu, hak itu tidak dia peroleh. Karena jumlah uang untuk membeli aspal dalam tol lebih banyak daripada membeli nutrisi buat rahim perempuan. Kan itu. Yes. Jadi trade off-nya jelas terlihat di situ kan. Negara terus memperpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dibikin makin pendek. Itu dasarnya. Jadi saya mau tentang itu sebetulnya. Kalau bilang bonus demografi nggak ada. Jadi perencanaan kesehatan, perencanaan dasar itu harus betul semua variabel ditaruh di situ. Kajian ekologis. Berapa banyak orang yang akan kekurangan oksigen di ibu kota negara baru kalau deforestasi itu berlangsung terus tanpa ada AMDAL. Berapa banyak orang yang akan keracunan kalau sistem hilirisasi nikel itu tidak memperhatikan apa yang terjadi di hulu tuh. Jadi sebetulnya kita cemas dengan keadaan sekarang. Karena itu apa namanya nih forum Nusantaranis, apa tuh Nusantaranis ya? Oke, bukan nekat untuk segera antar Anis. Lagi logonya di situ. Oke, kita mau pastikan bahwa mau Anies kayak mau Ganjar, mau Prabowo, semua mesti dengar kuliah hari ini. Karena itu menyangkut nasib kita tuh. Jadi pastikan bahwa komunitas semacam ini ada di semua tempat, ada di semua pusat perbincangan. Kita nggak dengar calon-calon presiden itu bicara tentang hal yang mendasar semacam ini. Jadi sekali lagi, coba kita lanjutkan percakapan kita. Kita ingin ada satu sistem yang memastikan politics of hope, politik harapan, yaitu Indonesia yang sehat,
bukan sekedar secara batinnya, tapi juga secara rohaninya itu. Jadi ekologi kesehatan itu mencakup seluruh dimensi yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian ini berat sekali karena kita mesti hitung bebannya berapa untuk menghasilkan manusia yang adil dan beradab, sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Kan itu definisi PBB. Pemuda itu sekarang diperpanjang usianya sampai berapa? 60 tahun apa? Kan di dalam ukuran PBB kan diubah tuh. Kenapa? Karena ternyata kondisi maksimal dari otak itu tumbuh secara eksponensial ketika manusia mencapai umur 60 tahun. Jadi produktivitas justru muncul di umur 60 tahun. Kalau inputnya bagus, kalau jumlah oksigen yang dimasukkan ke kepala kita tidak diganggu oleh aspal-aspal jalan tol, kalau jumlah nutrisi yang dimasukkan ke kita tidak dibatalkan oleh permainan harga beras, harga bawang, bahkan harga kacang hijau tuh. Jadi semua itu prasyaratnya adalah ada kejujuran di dalam pembuatan public policy. Itu yang nggak ada hari-hari ini. Jadi teman-teman semua, saya balik lagi pada keadaan sekarang. Kita galau karena kita nggak tahu kenapa Presiden Jokowi terus-menerus hendak memperpanjang tangan-tangan kekuasaannya tuh, yang sekarang disebut cawe-cawe itu. Karena tidak ada kepastian politik. Padahal kita butuh seorang presiden yang bilang, ikat tangan saya supaya saya tidak campur tangan lagi dalam proyek presiden berikutnya. Jadi kalau dikatakan bahwa presiden akan cawe-cawe demi bangsa, apa intinya tuh? Dia akan main curang artinya tuh. Kan itu cawe-cawe kan artinya curang. Tapi kita kita kasih semacam benefit of the doubt. Jangan terlalu curiga. Tetapi kita mesti curiga kenapa sistem politik kita diasuh dengan cara yang buruk selama 7 tahun. Kan itu intinya. Outputnya apa? Yang tadi stunting kok masih ada. Berarti presiden gagal menerima, mewujudkan perintah dari konstitusi, yaitu sejahterakan rakyat. Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya presiden gagal memahami bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan dari 2 parameter itu udah di-impeach mestinya presiden tuh. Itu soalnya tuh. Di Eropa kalau Perdana Menteri bilang harga tomat nggak akan naik 1 euro. Begitu harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya turun jatuh. Dia mengatakan saya gagal untuk menjamin kesehatan rakyat saya. Kan mesti itu. Jadi harusnya Presiden Jokowi bilang saya gagal mempertahankan bahkan tingkat yang pernah dibikin oleh SBY. Maka saya mesti mundur. Lo IQ 70 itu kan olok-olok dunia. Stunting 24% itu adalah olok-olok dunia tuh. Kan mesti menyerah aja kan. Jadi itu yang saya sebut panggilan etisnya ada tuh. Harusnya beliau sudah anggap oke, saya ada sel yang berbahaya bagi bangsa. Maka saya mesti melakukan apa yang dalam ilmu kedokteran disebut apoptosi itu. Kan begitu ilmu kedokteran bilang kan. Kalau selnya berbahaya, merusak, maka sel itu dibekali oleh kemampuan untuk bunuh diri supaya tidak mengganggu sel yang bersih. Nah ini, iya saya ngajar beberapa mata kuliah di Fakultas Kedokteran, yaitu medical ethics itu. Kontroversi. Jadi saya membaca juga beberapa jurnal ilmu kedokteran itu. Kan yang kita inginkan jangan sampai sel itu mengganggu sel yang sehat. Maka alam semesta Tuhan memberi semacam mekanisme pada si sel untuk bunuh diri. Demi yang sehat tidak terganggu. Yang terjadi bukan apoptosi, tetapi metastasi. Menyebar kedunguan itu, virus kedunguan menyebar tuh. Dan gak ada yang mau menghentikan itu. Nah saya senang bahwa dari Semarang, tempat di mana kita berkumpul hari ini, kita bisa ucapkan kita mau menghentikan apoptosi politik gitu. Supaya metastasi tidak berlangsung sehingga kita mampu untuk mengembalikan bangsa ini dirawat dari awal akal pikiran. Sekarang kita nggak ngerti, mengucapkan pikiran aja itu dianggap sebagai berbahaya. Padahal kita punya pikiran karena kita mau untuk menyehatkan bangsa. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada counter thought, kalau ada kontra pikiran. Ini nggak terjadi. Begitu Anda berpikir, Anda diserbu oleh buzzer. Medsos Anda dirusak itu. Padahal cuma pikiran yang diucapkan. Jadi kesehatan jiwa dari rejim ini juga harus dipertanyakan. Karena itu saya usul supaya Presiden Jokowi berhenti aja mengumpulkan relawan dia, berhenti
mengumpulkan apa namanya ini surveyor dia. Lebih baik Presiden Jokowi dikelilingi oleh psikolog, itu lebih bagus tuh. Ada problem dengan sistem kejiwaannya tuh. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita berdiskusi, saya ingin ajukan satu tesis bahwa milenial yang tadi disebut hampir separuh dari penduduk pemilih itu, saya baca beberapa survei, swing voters kita menuju 30%, isinya adalah anak muda yang tidak percaya pada sistem yang ada sekarang dan pemilu yang akan datang. Dia nggak percaya kita bisa lebih baik atau lebih buruk nanti. Apalagi setiap kali dia dengar, kok kekacauan di dalam kami, dia nggak bisa dihentikan itu. Jadi swing voters ini, yang 27% ini, itu yang mungkin akan kita sebutkan nanti, mereka akan gedor publik Indonesia, mending ikut kami, jangan kasih suara tuh. Tetapi pada saat yang sama, begitu mereka mendengar ada argumen semacam ini, mereka akan berubah pikiran. Mereka menganggap bahwa ada masa depan, tinggal mereka tentukan siapa yang mampu mereka titipkan masa depan. Jadi pikiran-pikiran ini yang saya kira dikumpulkan dengan baik di sini, dan saya senang Dr. Ganes, Dr. Dinda, dan Bambang mau bercakap-cakap tentang nasib bangsa itu. Kalau soal Pancasila itu kita bisa katakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Nggak ada di dalam sejarah konstitusi kita, sejarah politik kita disebut ideologi. Di mana ada disebut Pancasila itu ideologi negara? Nggak ada. Soekarno bilang Pancasila itu adalah filosofi Grandslag, philosophical foundation. Jadi fondasi filsafat. Ideologi tidak mungkin ditafsirkan lagi. Filsafat ditafsirkan. Pak Harto bilang ideologi? Enggak. Pak Harto bilang Pancasila itu asas tunggal, asas. Bukan ideologi itu. Jadi sekarang agak ajaib Pak Jokowi bilang ideologi. Loh, negara yang berideologi itu sekarang cuma satu, Korea Utara, komunisme. Semua orang dibikin seragam. Padahal Pancasila adalah ide untuk persahabatan bangsa. Ada kemajemukan pikiran di situ. Jadi jangan jadikan Pancasila ideologi negara. Saya tentang itu. Karena secara konsepsional dia bukan ideologi itu. Ideologi itu mati, nggak boleh dipersoalkan, nggak boleh ditafsirkan. Sekarang kalau kita tanya, Pancasila boleh ditafsirkan? Ya boleh. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila adalah ide penuntun, menuntun kita di dalam keberagaman kita. Yang bahaya adalah konsep NKRI harga mati. Kita bertanya, kapan matinya NKRI? Kalau terjadi krisis politik di Asia Pasifik, Amerika akhirnya perang terbuka dengan Cina. Coba saya hitung, berapa lama Indonesia bisa bertahan sebagai NKRI dan tidak mati? 14 jam. Kalau armada ke-7 Amerika, armada ke-7-nya itu turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, kita dijepit di Cina Selatan. Lalu Amerika katakan, saya lagi mau perang dengan Cina, maka no fly zone di atas Indo-Pasifik. Gak boleh ada pesawat lalu lintas di situ. Berapa lama kita bisa bertahan? 14 jam. Karena kita masih mengimport antibiotik lewat Cina Selatan. Kita masih mengimport gandum dari Australia. Kita masih mengimport kentang, daging dari Brasil tuh. Jadi kalau kita dijepit di situ, dalam 14 jam mahasiswa Semarang itu nggak bisa lagi makan Indomie karena gandum masih kita import. Puskesmas di Indonesia akan kekurangan antibiotik. Berapa banyak ibu-ibu yang hendak melahirkan terkena infeksi karena antibiotik ditahan oleh perang Indo-Pasifik. Jadi sebetulnya kita mesti bayangkan bahwa negeri ini ada dalam bahaya. Kenapa? Karena security kita tidak kita perhatikan. Jadi percuma menyebut NKRI harga mati, ini juga jargon, kalau kondisi-kondisi itu tidak diperhatikan pemerintah. Pemerintah sibuk bikin IKN. Tiba-tiba kemarin saya baca tuh, Indonesia akhirnya membuka kembali ekspor pasir karena Singapura mau impor pasir kita tuh. Pasir kita disedot oleh kapal-kapal Singapura, artinya wilayah kita makin lama makin sedikit. Kerusakan di tempat dia sedot itu merubah ekologi. Begitu pasir tiba di Singapura, merubah juga ekologi Singapura. Jadi krisis ekologi akan jadi persoalan besar tuh. Jadi apa yang terjadi? Ketidakmampuan pemerintah untuk bikin antisipasi dan membayangkan mitigasi tuh. Anak muda Eropa menganggap bahwa oke, Indonesia ada dalam bahaya.
Karena tidak ada kesepakatan untuk menjamin bahwa paru-paru dunia itu bisa kita rawat bersama. Bayangkan misalnya Presiden Jokowi ada di Hiroshima untuk mendagangkan IKN dan disodorkan proposalnya pada Perdana Menteri Kanada. Apakah beliau nggak tahu bahwa Kanada itu adalah ibu kota hijau dunia? Semua seminar internasional tentang green economy, green justice, green politics ada di Kanada. Kanada akan bilang, Anda ngerti nggak bahwa kami justru anti deforestasi? Ngapain sodorin proposal ke kita tuh? Jadi Anda lihat kemampuan diplomat kita nggak ngerti tuh bahwa Kanada itu bukan perusahaan lingkungan, maka dia pasti tolak proposal itu. Kalau Kanada tolak, seluruh sistem internasional akan tolak. Jadi sekali lagi kita coba kaitkan hari ini bahwa kesepakatan intelektual bangsa ini adalah menyusun negeri dengan dua perintah kepada presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Dua-duanya gagal dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lalu saya kasih kritik, lalu saya dianggap anti Jokowi. Enggak, saya tidak pernah anti Presiden Jokowi itu. Saya memberi kritik supaya ada perbaikan. Lalu buser-buser beliau mengatakan, lalu solusinya apa? Lalu solusi itu yang kita bayarkan setiap hari dari pajak kita pada presiden dan menteri untuk cari solusi. Kan gila tuh. Jadi betul-betul kacau cara berpikirnya. Kita memberi kritik supaya solusi itu diingatkan pada mereka bahwa kami bayar Anda untuk cari solusi. Kalau dibalikin ke saya bilang oke, Menteri Kesehatan ganti dengan Ganis, selesai problem. Menteri Dalam Negeri ganti dengan Bambang. Kan gampang. Tapi jangan begitu dong. Menteri apa lagi? Menteri Luar Negeri ganti dengan Dinda. Jadi semua hal yang dituntutkan solusi, begitu kita kasih tahu dia nggak mau. Itu arogansinya di situ. Nggak mau terima kritik, minta solusi kasih solusi nggak mau juga kan. Jadi bagian ini yang buruk bagi kita. Nah saya balik pada tema ini bahwa Pancasila atau Pancasila beyond jargon itu yang ada sekarang ini di kabinet. Bahwa semua soalnya setelah selesai dengan menyebutkan sekedar ini kebijakan yang Pancasilais. Di mana kebijakan yang Pancasilais? Kalau misalnya kita temukan, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia udah disediakan? Nggak ada. Dalam statistik kita tahu bahwa tetap disparitas itu jalan terus antara yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Coba saya kasih ilustrasi data kecil aja. Di zaman Pak Harto berkuasa, ekstraktif industri memperoleh lisensi dari negara tanpa melalui tender, yang kita sebut konglomerat atau sekarang kita sebut oligarki. Tetapi Pak Harto paksa penerima tender, penerima manfaat tanpa tender itu mengembalikan keuntungannya pada negara. Pada waktu itu kita masih dapat 30-35% balik ke APBN yang dieksploitasi dari bumi kita. Zaman PSBY berkurang, tinggal 27% yang balik ke negara. Zaman Pak Jokowi tinggal 7% yang balik ke negara. Lalu di mana keadilan sosial? Uang-uang keuntungan itu diparkir di Tokyo, diparkir di Swiss, diparkir di Singapura, tidak masuk ke Indonesia oleh segelintir orang itu. Di dalamnya ada hak kesehatan masyarakat yang tertunda. Kan kita ingin jumlah uang yang mereka ambil itu dipajaki secara progresif supaya BPJS itu tidak memberatkan rakyat, kan begitu dalil kebijakan publiknya kan. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bercakap-cakap di sini, tetapi kita harus pastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu demi kemaslahatan dan keadilan negeri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gerung, sungguh semangatnya bikin kita makin semangat ya untuk acara hari ini. Jadi untuk menggabungkan dari konklusi dari pembicara tadi, pertama dari Dr. Bangsa, dan saat ini kondisinya nakes itu sering dieksploitasi sebagai SDM. Sedangkan dari Bapak Bambang, milenial dan generasi Z ini kan 110 juta, 55%, dan 30%-nya seperti Bung Rocky bilang itu adalah swing voters. Jadi kita harus meyakinkan nih bahwa si 55% ini yang menentukan arah bangsa ini punya kepercayaan sama sistem negara kita. Kemudian dari Bapak Rocky juga menyatakan bahwa Pancasila dengan silanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ini masih questionable nih.
dengan Pancasila itu hanya jargon tapi tidak diterapkan. Nah, kita akan masuk nih ke pertanyaan. Pasti tentu saja audiens di sini pasti saudara-saudara punya pertanyaan yang banyak ya untuk arah ke depannya masalah kesehatan kita yang saat ini sedang banyak polemiknya gitu untuk kesehatan bangsa. Nah, silakan pertanyaan boleh diajukan, angkat tangan. Oke, mic-nya tolong dikasih ya yang angkat tangan. Ya. Yang kiri dulu, yang pertama. Silakan perkenalkan nama, identitas asal, dan pertanyaannya diarahkan ke siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Teguh Dwi Laksono, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang. Terima kasih kepada Bung Rocky, memang presiden akal sehat kita ini semuanya, para mahasiswa Bung, itu kan. Saya sedikit menyoroti terkait bagaimana Pancasila sebagai pion atau jargon. Nah, ketika kita melihat biasanya apa yang disampaikan oleh Pak PP dan Mas Gainis ya, Pancasila sebagai norma, itu kan. Kalau menurut saya Pancasila bukan norma yang dalam butir-butirnya itu kan. Pancasila sebagai nilai yang ada di dalam-dalamnya. Karena kalau kita mendefinisikan sebagai nilai, itu adalah hal yang baik atau buruk yang memang dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan ketika kita melihat Pancasila itu di dalamnya ada norma, tentunya norma adalah peraturan yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Tentunya nggak ada kesenjangan sosial yang ada di bangsa Indonesia ketika Pancasila itu sebagai norma. Nah, mungkin dari segi itu mau saya tanyakan kepada Bung Rocky juga terkait dengan ketika Pancasila ini, saya pernah mendengar bahwasanya Bung Rocky mengatakan bahwa Pancasila ini bukan sumber dari segala sumber hukum itu kan. Nah, nanti perlu diuraikan bagaimana itu ketika Pancasila bukan sumber dari pada sumber hukum gitu kan. Akan tetapi ketika saya mau melihat flashbacknya juga, Pancasila benar gitu. Secara implementasinya bukan ada sumber hukum. Ketika itu memang sudah dicantumkan di dalam peraturan tentang P3, tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam implementasinya tidak gitu kan. Apalagi ketika DPR merumuskan suatu rancangan undang-undang, nanti dampaknya juga akan pada RUU kesehatan yang memang sudah diwacanakan. Tentunya DPR-nya hanyalah sebagai produk pembuat undang-undang. Nanti ketika memang ada yang nggak sepakat, silahkan dilempar di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan istilahnya proses berpikir yang memang patut dipertanyakan gitu kan. DPR yang membuat tidak membuat secara bagus, meskipun seadanya, nanti dilemparkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai lembaga yang istilahnya lembaga yudikatif yang dimana menegakkan keadilan di situ, akan tetapi ada intervensi pemerintah di situ. Istilahnya kemarin saya melihat ada putusan yang memang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Cipta Kerja. Ketika Hakim Aswanto mengajukan dissenting di situ, akan tetapi setelah adanya itu Hakim Aswanto dicopot daripada sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bagaimana proses berpikirnya gitu kan? Ketika lembaga yudisial sendiri diintervensi oleh pemerintah. Kalau kita melihat teori tres politika adalah lembaga yang berbeda gitu kan. Persingkat pertanyaannya ya. Makanya pertanyaannya situ Bung, apakah memang benar ketika kita melihat hukum ini sebagai alat untuk mengatur proses bermasyarakat, ketika apakah benar itu Pancasila adalah segala sumber daripada sumber hukum itu sendiri? Ataukah memang ketika memang Pancasila sebagai bukan sumber hukum karena memang Pancasila itu bisa diuraikan atau lain sebagainya gitu? Mungkin itu aja pertanyaan Bung, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kalau boleh cewek, perempuan. Nanti kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari perempuan? Angkat tangannya. Oke, sebelahnya tadi ada juga mau nanya ya. Boleh silakan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Agil Salim Nugraha. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Jadi pertama-tama pertanyaan ini tidak bisa saya singkat karena pertama-tama saya sependapat dengan Bung Rocky bahwa Pancasila itu tidak bisa disebut sebagai ideologi karena kurang abstrak begitu. Nah, pertanyaan saya ini mengacu kepada Pancasila Beyond the Jargons itu meresonansi ke seluruh, bukan cuma kepada kesehatan tetapi semua aspek yang ada di kehidupan, bahwa kita bisa mencapai tujuan itu kalau kita memperbaiki yang namanya pendidikan. Dan seperti yang Rocky bilang bahwa
pendidikan itu kita masih mencari vokal poinnya. Kita masih meng-carry over yang namanya feodalisme sejak kita memproklamasikan kemerdekaan sampai saat ini, dan kita sulit untuk menghilangkan itu. Kita sulit sekali untuk menerapkan ke dosen-dosen, ke orang tua, bahkan ke tenaga pendidikan yang lain, karena sedikit sekali orang yang paham bahwa sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Karena sedikit sekali orang yang paham bahwa argumentasi yang disopan santunkan adalah kemunafikan. Kadang kita masuk kelas udah paham, tapi kita mau keluar, tapi kita harus sopan sama yang pengajarnya. Jadi ini nggak bisa kalau misalnya kita ini. Dan pertanyaan saya begini, bagaimana Pancasila itu bisa mendorong inklusivitas pendidikan dan keadilan sosial? Dan kalau berbicara hukum, kita pun paham kalau misalnya Omnibus Law itu dibikin dari orang-orang dungu. Dia tidak paham bahwa di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan tidak ada yang namanya Omnibus Law, tidak ada bentuk itu. Tidak ada yang, makanya ditetapkanlah inkonstitusional bersyarat. Bagaimana kita mengatasi pendidikan ini agar bisa didorong oleh Pancasila, tidak cuma dari beyond the jargonsnya itu. Bagaimana kita mendorong itu? Pertanyaan saya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, pendidikan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, satu lagi. Kita mau satu lagi pertanyaan. Iya silakan. Boleh dikasih mic-nya ya. Yang sebelah sana. Oke, terima kasih, Mbak. Boleh berdiri ya, nggak kelihatan. Izin perkenalkan, nama saya dari Syariat dan Hukum Unalis Songo Semarang. Sedikit menanggapi terkait pernyataan Bung Rocky bahwa Pancasila adalah bukan sebagai ideologi. Tapi bisa kita lihat apa yang kemudian hari ini terjadi, bahwa partai-partai tidak sekalipun membawa nama ideologi. Masih ingat pada zaman Soeharto dulu bahwa itu adalah PKI adalah ideologi komunis, jelas. Ini PSI adalah sosialis, jelas. Tapi hari ini partai-partai tidak ada membawa nama ideologi sama sekali. Dan jalur kaderisasinya adalah tidak esensi mengomongin bahwa saya akan bergerak sesuai dengan ideologi saya. Maka apa? Sanggahan dari saya bahwa ketika Pancasila ini bukan ideologi, terus bagaimana dengan partai-partai yang hari ini menerobos atau memberontak dengan ideologi-ideologi tersebut? Kalau zaman Soeharto bahwa adanya komunis, adanya sosialis, dan mencetuskan adanya Pancasila bukan ideologi, saya sepakat. Tapi hari ini partai-partai yang tidak membuahkan ideologi tapi ingin memberontak terhadap Pancasila sendiri itu bagaimana? Dan juga ngomongin masalah partai dan hari ini Pancasila kalau memang kita turunkan sebagai standarisasi hukum, seharusnya tidak ada undang-undang yang kemudian merombak atau bahasanya itu kita katakan mengkapitalkan masyarakat sendiri. Masih terbaru bahwa PP nomor 23 masalah tambang pasir hari ini terjadi. Pancasila yang dengan demikian rupa nilai-nilainya itu tidak pernah diterapkan sama sekali. Dan bagaimana Bung Rocky menanggapi terkait permasalahan problema di negara ini ketika partai hari ini tidak membawa nama ideologi sama sekalipun. Terima kasih Bung. Oke, silakan dijawab Bung Rocky. Pertanyaan pertama, Ya, kedua dan ketiga. ini 3 anak hukum mempersoalkan ideologi negara dan semuanya radikal kedudukannya itu. Kamu semester berapa? Semester 8. Rencana DO semester berapa? Kan uraian kalian bertiga udah melampaui kemampuan dosen untuk menerangkan fungsi ideologi. Ngapain lagi sekolah tuh? Lu di atas dosen, berhenti aja. Oke. Ya, saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir itu. Nasib kita di situ. Dan yang punya ijazah pun kadang-kadang nggak bisa berpikir karena palsu. Oke, saya lanjutkan dulu ya argumen tentang apa tadi? Iya, bahwa itu adalah sumber hukum. Kan di Fakultas Hukum Anda diterangkan dalil yang disebut sebagai Stufenbaum Theory dari Hans Kelsen.
urut-urutan berpikir Kelsenian itu yang jadi sumber masalah dari diskusi tentang Pancasila. Saya tahu itu karena saya baca bagaimana perdebatan tentang positivisme hukum di Indonesia itu. Ini maaf ya, saya terangkan teknisnya ya, supaya teman-teman yang fakultas hukum juga ngerti itu. Waktu Hans Kelsen ini adalah pemikir hukum yang berguru pada Immanuel Kant, filsuf pencerahan. Hans Kelsen bilang begini, status sebuah norma hanya bisa dipertahankan legitimasinya kalau dia bergantung pada norma di atasnya lagi itu. Demikian seterusnya tuh. Karena itu disebut Stephen Baum, apa namanya itu, pohon norma ke atas itu. Jadi hukum, dalil hukum digantungkan efektivitasnya pada norma di atasnya, bukan pada keadaan. Nangkep ya poin itu ya. Nah kalau kita tegak lurus dengan logika dari Hans Kelsen, dan itu yang salah diajarkan di semua fakultas hukum di Indonesia, norma yang paling atas itu kedudukannya abstrak. Dapat poin itu? Sekarang kita tanya, Pancasila itu abstrak apa konkret? Konkret, bahkan ada tanggal lahirnya, ada sertifikat lahir. Norma tertinggi itu tidak boleh dibuat konkret supaya dia jadi sekedar yang disebut oleh guru dari Hans Kelsen, regulatif ideal. Ide di atas yang meregulasi tapi dia sendiri nggak boleh dikonkretkan. Nah kekacauan logika itu yang masuk dalam kurikulum fakultas filsafat, diikuti oleh dosen-dosen dungu di banyak fakultas filsafat. Karena mereka nggak paham bahwa secara akademis nanti kemanusiaan yang adil dan beradab. Bung Karno bilang itu humanisme. Dulu di Eropa diklaim bahwa hukum itu, kekuasaan itu datang dari berkah Tuhan. Karena itu raja itu nggak mungkin dibatalkan legitimasinya. Raja bilang, saya dapat kekuasaan dari Tuhan. Rakyat tidak berhak mencopot kekuasaan saya. Itu prinsip teokrasi. Satu waktu di satu musim, mungkin bulan-bulan Juli 1789 di kota Paris, dalil itu diuji oleh rakyat Prancis. Coba kita cek apakah kepala Raja Louis XVI dimahkotai oleh Tuhan atau dia sendiri yang pasangin. Ditaruh dia di pisau gilotin, dipotong. Ternyata bukan sekedar mahkotanya jatuh dari kepalanya, kepalanya terpisah dari badannya. Itu penanda bahwa tidak ada yang suci pada kekuasaan. Nah itu yang menandakan pindahnya cara berpikir dari kekuasaan raja yang absolut pindah pada kekuasaan rakyat yang absolut. Dari situ kita belajar tentang kedaulatan rakyat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua itu adalah kritik terhadap sila pertama sebetulnya yang sifatnya teokratis. Sila kedua itu sifatnya humanistik. Kalau Anda belajar tentang legal philosophy, Anda akan temukan bahwa humanisme itu artinya saya bisa berbuat baik tanpa perlu meminta atau berharap balasan dari surga. Tanpa perlu minta pahala. Kalau saya membantu orang, itu karena saya ingin supaya orang itu hidup secara layak. Kalau saya bilang saya membantu orang agar supaya masuk surga, itu artinya Anda membohongi Tuhan itu. Anda memaksa Tuhan untuk masukin Anda surga karena itu akan Anda berbuat sebanyak mungkin dengan motif itu. Maka Anda akan korupsi sebanyak mungkin supaya Anda bisa membantu sebanyak mungkin. Kan itu motif yang palsu sebetulnya. Oke, saya nggak lanjutkan itu supaya nanti jadi berbahaya. Tetapi saya mau terangkan bahwa Pancasila itu bukan nilai-nilai yang digali dari bumi Indonesia sepenuhnya. Anda cek di dalam perpustakaan Presiden Soekarno. Buku-buku yang dipakai Soekarno untuk mengulas dan merumuskan Pancasila itu buku berbahasa Jerman, Prancis, bahasa Inggris banyak. Nggak ada buku Sanskerta yang dimengerti oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno nggak bisa baca bahasa Sanskerta. Padahal kalau bilang digali dari bumi Indonesia, sumbernya mesti bahasa Sanskerta. Kan itu gampangnya begitu kan? Ide demokrasi itu ide baru, bukan ide Indonesia tuh. Indonesia nggak mengenal demokrasi kok. Kalau kita gali peradaban politik Indonesia, yang ada adalah kita temukan sistem kerajaan. Istilah rakyat misalnya nggak ada dalam kategori Indonesia. Rakyat artinya mereka yang nunggu diberi berkah oleh sang raja.
yang dalam masyarakat Jawa disebut PP, berpanas-panas di depan istana raja supaya raja keluar. Kan bukan itu pengertian demokrasi kan. Nah ini sebetulnya yang saya mau terangkan, masih ada feodalisme di situ. Jadi kalau kita bahas Pancasila, Anda baca, saya pernah nulis satu paper di majalah Prisma tentang kenapa Pancasila, saya terangkan bahwa dia bukan doktrin mati, dia adalah undangan percakapan. Yang bahaya, Presiden Jokowi menganggap bahwa ini logika yang keliru. Demi persatuan maka tidak boleh ada perbedaan. Padahal sebetulnya yang benar, karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Ontologi dari persatuan adalah karena ada perbedaan. Karena ada perbedaan maka kita perlu bersatu. Rezim rubah, demi persatuan gak boleh ada perbedaan. Dari situ muncul Pancasila adalah kami, kalian bukan Pancasilais. Padahal perbedaan itulah yang menghidupkan diskursus demokrasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih Bung Rocky. Sebenarnya ini masih ada satu term pertanyaan lagi. Kita lanjutin ya. Untuk pertanyaan berikutnya boleh arah bidang kesehatan. Silakan. Mic-nya tolong ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Najira Syafruddin. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya sedang menjalani kuliah di Fakultas Kedokteran Unisula. Jadi pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bang Rocky di sini terkait bagaimana permasalahan terkait polemik RUU anggaran untuk para nakes. Misalnya, contohnya seperti contoh kecil yang kita ambil di dalam masyarakat, ada suatu masyarakat yang dia memakai BPJS, dia pergi ke seorang dokter yang bekerja di rumah sakit yang dimana memakai BPJS. Tetapi pada saat masyarakat pergi itu, masyarakat tersebut itu menganggap bahwa orang yang memakai BPJS ini kenapa selalu dinomorduakan atau sampai bahkan dinomor-belakangkan. Padahal dari tenaga kerja nakes mau dokter atau perawat ataupun bidan pun sendiri itu sangat bekerja keras untuk berusaha untuk melayani yang terbaik untuk para masyarakat. Tetapi itu kan dari masyarakat sendiri kan itu punya persepsi yang berbeda seperti kenapa harus dinomorduakan. Nah, yang permasalahan yang saya ingin tanyakan adalah terkait polemik RUU anggarannya itu kemana sampai dokter itu kan dia menunggu dana atau biaya yang dimana untuk bisa membantu para BPJS tersebut. Jadi solusi yang kira-kira bisa diberikan itu apa, Bung Rocky? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, 2 lagi boleh? Ada lagi? Silakan. Adik-adik mungkin ada yang dari kedokteran lagi mungkin? Silakan, nggak apa-apa. Oh, ada, silakan. Mic-nya tolong dikasih ya. Ditahan yang lama ya. Coba itu bisa dibantu panitia? Oh, udah. Oke. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak kelihatan ya? Bu, gak kelihatan. Kiri, Bung. Ya. Perkenalkan, saya Saputra Bagus Wibowo, asal dari Kalimantan Tengah. Saat ini saya sedang berkuliah di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, dan kebetulan saya juga magang di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Nah, jadi pertanyaan saya sebenarnya hampir sama tapi beda tipis. Tapi saya di sini bertanya soal JKN. Nah, kan di rumah sakit ini lagi membuat video tentang pandangan positif masyarakat tentang pengguna BPJS melalui JKN Mobile. Nah, saya teliti JKN Mobile itu memudahkan masyarakat untuk tidak perlu mengantri di rumah sakit. Nah, di sini kan saya berarti berpandangan, loh, selama ini pihak BPJS kemana? Kenapa mereka baru membuat sebuah
inovasi pelayanan yang cepat baru sekarang. Padahal BPJS itu kan sudah ada dah lama. Waktu saya SD pun sudah ada BPJS. Nah, yang itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri saya, berarti kan BPJS ini mau berubahnya nih baru-baru sekarang. Kenapa nggak dari dulu? Kemudian juga ini Bung, menurut Bung Rocky melihat keadaan yang seperti itu, apakah para pegawai BPJS khususnya orang-orang yang di kesehatan ini, apakah memang orang yang di bidangnya yang bekerja? Maksudnya mereka kan melayani masyarakat, ya seyoganya mereka melayani masyarakat itu ya sepenuh hati sesuai sumpah mereka waktu disumpah, pengambilan sumpah dokter, keprofesian, apoteker dan lain-lain sebagainya. Begitu Bung. Dan ya itu, baru saya lihat sekarang, ya alhamdulillah sih sekarang sudah ada terobosannya, tapi sayang sekali kok baru sekarang. Padahal dari dulu-dulu itu udah banyak drama soal pasien BPJS yang ditelantarkan, yang kemudian waktu itu kan ada isu-isu anggaran BPJS yang dikorupsi dan lain-lain. Begitu. Pertanyaannya? Iya. Singkat pertanyaannya? Oh ya, pertanyaan saya yang ya tadi itu Begitu ya. pandangan Bung Rocky melihat keadaan yang seperti itu. Ya, siap. Ya. Bagaimana tanggapannya? Begitu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Silakan yang terakhir, pertanyaan terakhir penutup ya, silakan. Langsung dikasih aja mic. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syafril Samsudin, asal dari Ternate, Maluku Utara. Saya berkuliah di Universitas Wahid jurusan Teknik Kimia. Masih berbicara tentang BPJS tadi. Ada beberapa permasalahan di daerah saya. Ini kebetulan sempat diskusi, saya angkat sedikit. Permasalahannya adalah persoalan gaji dokter maupun suster. Jadi di daerah saya ini sudah beberapa bulan ini gaji dokter maupun suster itu sudah ketinggalan atau belum dibayar. Yang kedua, berbicara tentang BPJS. Nah, ada beberapa masyarakat, sempat saya diskusi waktu saya pulang kampung. Masyarakat setempat itu curhat bahwa mereka ke rumah sakit itu yang dikedepankan itu yang mandiri. Nah, imbasnya kembali dong yang ke dokter nih, pasti dokternya dimarahin. Saya nggak bisa ngomong bahwa masyarakat awam atau gimana, enggak. Masyarakat yang kurang berpendidikan kan pasti sasarannya ngomong ke dokter. Pak, kenapa ini yang mandiri didahulukan? Ya, langsung intinya saja, Bung, saya sebagai putra daerah Maluku Utara mungkin minta sedikit tips atau solusi bagaimana permasalahan-permasalahan ini agar insya Allah ke depan saya balik ke daerah saya yang saya kuliah di Jawa. Saya berharap mungkin bisa memajukan daerah saya. Ya, mungkin sedikit tips dari Bung Rocky ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya nih hebat nih ya, dari NTT, Maluku Utara ya, Kalimantan ya. Pertanyaannya seputar RUU, anggarannya itu dihapuskan, terus tentang BPJS. Nah, pandangannya Bung Rocky nih atas pertanyaan tersebut dan persituran antara kebijakan RUU Omnibus Law dan Nakes sedang berjuang nih dengan tagarnya itu tunda pembahasan RUU Kesehatan. Itu gimana pandangan Bung Rocky atas pertanyaan-pertanyaan tadi? Silakan. Oke, terima kasih. Saya paham apa yang terjadi sebetulnya. Kalau kita belajar sedikit sosiologi itu, di dalam piramida sosial, lapisan paling bawah itu namanya kaum yang tak berpunya, atau dalam bahasa sosiologi kaum proletar. Buruh adalah proletar karena dia tidak punya akses untuk membuat kebijakan dari atas. Dia hanya nunggu nasib. Tenaga kesehatan akhirnya kita tempatkan di situ juga sebagai kaum yang proletar itu. Nasibnya ditentukan oleh kasak kusuk 2-3 orang di dalam kementerian.
intinya sebetulnya tuh. Jadi kalau kita mulai mempersoalkan misalnya bahwa kenapa si rakyat yang proletar ini ditinggalkan dan diunggulkan si rakyat yang mandiri tadi. Ya karena itu, karena sistemnya berubah. Dokter memelihara sumpah Hippocrates. Dokternya begitu. Kepala rumah sakit pakai sumpah Hippocrates. Kan yang punya rumah sakit yang berbisnis adalah grup Lipo itu. Jadi bagaimana kita atasi itu antara Hippocrates dan Hippocrates? Lipo nggak bersalah. Dia memanfaatkan cara berpikir negara yang akumulatif. Sebagai korporasi, dia tahu bahwa dia hanya mungkin hidup kalau terus mengakumulasikan kekayaannya itu. Diperbarui mesinnya, diperbarui target import barang apa namanya chips. Karena ada kartel yang diuntungkan di kabinet. Tetapi negara mesti fair mengatakan bahwa oke, Anda boleh jadi Hippocrates, tetapi sistem kita adalah Hippocrates. Bagaimana caranya tuh? Dibalik logikanya tuh. Sama seperti waktu dalam sistem perumahan kan. Tadinya dibikin perumahan mewah itu oke, berapa persen tuh? Ada bagiannya tuh 6, 4 berapa? Setiap satu rumah mewah harus didampingi oleh 5 rumah menengah dan harus didampingi oleh 10 rumah buat rakyat. Ternyata terbalik itu. Yang buat rakyat cuma satu tuh. Sekedar untuk memenuhi aturan bahwa ada dibangun rumah untuk rakyat itu cuma satu. Undang-undang bilang harus 10. Sama kesehatan juga begitu. Karena di balik kesehatan seseorang bekerjalah yang disebut sebagai farmakopolitik. Kebijakan negara yang bersekutu dengan produsen-produsen obat, penyuplai, menginfiltrasikan pada rakyat bahwa diperlukan sistem teknologi tinggi itu. Coba saya buatkan semacam pikiran radikal. Kalau misalnya seorang perempuan hamil, ibunya tahu detak jantung bayinya, karena itu satu pembuluh darah. Dokter cuman mungkin ya palpasi aja, apa nih palpasi namanya, ditaruh di situ, oke. Sekarang rahim perempuan itu jadi tempat operasi paling enggak ginekolog, dokter anak, anestesi, 4 dokter itu masuk dalam rahim ibu. Kenapa? Karena teknologi diperlukan supaya bayar teknologi itu. Lain kalau gratis. Tetapi teknologi selalu punya dalil bahwa sebelum dia obsolete, dia harus pulang modal dulu. Kan berkali-kali kita lihat ya apa ambeien kecil disuruh operasi itu. Padahal dengan naik gunung sedikit hilang ambeinya. Tapi negara nggak mendidik bahwa kita bisa sebetulnya mengatur hidup kita supaya nggak tergantung pada kapitalis medicine. Itu dalilnya. Bukan saya membatalkan apa yang disebut perkembangan teknologi dalam ilmu kedokteran, tetapi penggunaan teknologi itu dikaitkan dengan keuntungan akumulasi itu. Salah nggak salah, yang salah negara nggak bisa pajaki itu buat subsidi ke orang kecil kan. Bahkan yang terjadi negara menaikkan tarif bagi orang kecil. Itu dengan jelas melanggar 6 sila Pancasila. Saya tambahin 1 sila lagi itu, yaitu sila Nusantaranis. Jadi kalau kita bongkar begitu yang terjadi sebetulnya, dan itu berlaku bertahun-tahun. Ada kartel obat, ada kartel teknologi, dan itu berbasis pada kebijakan yang diatur sejak anggaran itu dibicarakan di Banggar. Partai warna ini akan dapat ini, partai warna hijau akan dapat ini, bancakannya di situ. Semua kebijakan ada di situ. Nah, itu maksiatnya partai politik. Yang kedua, kita belum dibiasakan untuk menganggap bahwa warga negara itu berhak mempersoalkan pendapat dokter kendati dia lagi sakit. Begitu Anda sakit, Anda kehilangan kemampuan berdebat dengan si dokter karena Anda dalam keadaan sakit. Apalagi berdebat dengan kasir rumah sakit, apalagi berdebat dengan manajer rumah sakit, nggak bisa.
Karena Anda merasa, oh ya saya sakit tuh, berarti saya nggak mampu untuk berpikir tertib, saya justru minta pertolongan. Bukan, Anda berhak karena konstitusi mengatakan negara harus merawat orang miskin. Miskin dalam kesehatan adalah hak kita untuk duel, itu hak saya. Jadi bagian itu yang saya minta dari teman-teman anak-anak fakultas hukum justru untuk coba tulis begitu banyak riset tentang bagaimana hukum itu seharusnya diaktifkan untuk melindungi secara terbalik mana yang paling rentan, hukum harus bekerja di situ. Nah, Omnibus Law tidak memperhatikan itu, bahkan dibuka kompetisi bebas dengan sekarang ada isu bahwa setiap rumah sakit bisa cetak dokternya sendiri tuh. Dasarnya apa? Pertimbangan apa? Ya pasti rumah sakit besar akan cetak sendiri. Lalu rakyat suruh aja ke puskesmas. Oke. Nggak apa-apa ke puskesmas, tapi puskesmas itu harus bermutu seperti rumah sakit di kota tuh. Itu yang nggak terjadi. Satu waktu saya turun dari Gunung Rinjani tengah malam, habis naik gunung di Lombok situ tuh. Saya charter bak terbuka. Karena udah malam bawaan saya banyak itu. Ngobrol saya dengan supir itu, supirnya ngenali suara saya. Oh ini Pak Rocky ya, oke, bersahabat. Di desa Sembalun menuju Sembalun, desa Torean di kaki Gunung Rinjani. Dia bilang begini, sekalian Pak Rocky saya mau cerita apa? Saya di dalam 1 bulan ini, kata supir angkot itu, udah mengangkut 6 kali ibu-ibu yang hamil. 3 melahirkan di mobil. Karena puskesmas di desa itu untuk menuju ke jalan yang dibangun beraspal itu kira-kira 13 kilo, yang aspal tinggal 1,3 kilo, yang lain berantakan, blok, melojor lah bayi itu. Jadi Presiden Jokowi nggak pernah tahu bahwa impact dari kebijakan dia yang tidak tepat waktu menyebabkan potensi seorang ibu di desa Torean untuk melihat calon bayinya menjadi calon presiden terhalangi hanya oleh jalan rusak itu. Logikanya begitu. Lalu si supir bilang, Pak, ini bukan cuma saya, teman-teman saya juga begitu, ini bukan cuma 1 mobil. Jadi itu efek dari pemihakan negara pada jalan tol. Punggung jalannya dibikin jalan tol, jalan rusuknya nggak dibikin. Itu kayak tubuh manusia. Punggungnya ada, tulang punggungnya tapi tidak ada tulang rusuk. Yang leo nggak bisa berdiri tegak. Jadi siapkan dulu infrastruktur di situ. Karena ini soal masa depan. Generasi yang diasuh dari rahim perempuan itu. Jadi korban pertama adalah rahim perempuan. Kebijakan yang tidak beradab itu menyebabkan rahim perempuan yang bisa hasilkan pemimpin di masa depan terhalang oleh kebijakan yang sekedar menginginkan ada jalan tol tapi jalan rusuk di daerah itu nggak dibuat. Itu dasarnya. Saya pergi ke wilayah dekat-dekat Garut sana, sama juga tuh. Petaninya bilang begini, saya petani tomat Pak, dan saya mesti cari pasar yang lebih cepat menerima tomat saya. Tapi dari desa itu sampai ke pasar, dia bawa tomat sampai di pasar jadi jus tomat, karena jalannya berantakan. Udah jadi jus tomatnya. Jadi ini soal kecil tuh. Jadi kita banyak kebijakan publik yang tidak didasarkan pada penelitian atau penghargaan pada harga diri, harkat dari warga negara. Saya kira itu. Oke. Nah, jadi kan dari Bung Rocky ini pandangannya tentang keterbukaan policy making berarti tidak ada ya, Bung ya? Keterbukaan policy makingnya negara nggak ada ya? Oke. Tanggapannya nih, Dr. Ganis Irawan atas ya polemik yang sekarang sedang berlangsung, RUU Kesehatan, anggaran dihapus, kemudian masalah OP tunggal, terus kemudian ada abortus yang dimundurkan, dan yang tadi yang udah di Bung Rocky sebut hospital based. Dr. Ganis gimana? Baik, terima kasih. Itu beberapa hal mungkin terlalu teknis dunia kesehatan ya. Saya mau, karena ini audiensnya juga publik dan kita berkepentingan untuk mendorong isu kesehatan itu menjadi isu publik untuk Anda itu sehat gitu. Jadi saya ingin memberi satu perspektif gini. Pertama, ketika bicara JKN, jadi JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Itu
pertanyaan JKN ya. Kalau tidak saya tadi ada pertanyaan tentang dinomorduakan dan segala macam. Saya ingin menceritakan dulu tentang konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu tentang yang disebut sebagai universal health coverage. Universal health coverage itu sebetulnya berbicara tentang pemerataan akses kepada layanan kesehatan. Jadi dia bicara pemerataan akses dan dengan kualitasnya. Jadi tidak berbicara pemerataan kuantitas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Sebenarnya negara itu boleh didorong untuk menjamin semua warga negara dia itu untuk mendapatkan keadilan dalam akses. Misalnya Anda bisa mengakses dokter spesialis kebidanan, maka di seluruh Indonesia harus punya sama. Tapi tidak harus Anda juga bisa mengakses semua layanan spesialistik. Karena tergantung kekuatan keuangan negara. Tapi yang terpenting di situ adalah pemerataan akses. Problemnya isu kesehatan itu dieksploit menjadi isu politik. Karena dia seksi. Maka tidak heran tadi yang saya ceritakan ada bupati bicara nanti akan saya gratiskan. Lalu dia bikin kartu-kartu yang baru. Intinya kartu itu dana kesehatan daerah dititipkan ke BPJS. Sehingga akibatnya apa? Gini, kebijakan harusnya kan BPJS ini berbicara tentang penyembuhan, kuratif istilahnya. Sementara puskesmas itu fungsinya promotif preventif. Itu mestinya dana dari daerah. Gitu. Yang sering terjadi dana daerahnya dititipkan ke BPJS. Nuntutnya macam-macam. Sehingga di-pool dananya ke puskesmas. Ya kan? Sementara BPJS punya sistem manajemen sendiri. Itu satu problem ya. Landscape problemnya begitu. Tapi ketika berbicara tentang BPJS, karena itu kita menolak ketika orang mengeksploit isu kesehatan. Kalau kita mau jujur ya, sebetulnya kalau bicara health coverage, saya 8 tahun di Aceh kebetulan. Saya pendidikan, pernah tugas di pedalaman Aceh Selatan, kemudian pendidikan spesialis di sana 8 tahun. Aceh itu daerah yang karena hingar-bingarnya, pertama kali dia menerapkan universal health coverage dengan nama Jaminan Kesehatan Aceh. Jadi kita cukup pakai KTP itu, Mas Bambang, sudah dilayani di puskesmas. Itu tahun 2008, zamannya Irwandi Yusuf pertama. Saking gilanya kebijakan itu, orang Aceh berobat ke Medan, itu pesawatnya dibayarin. Akhirnya itu kolaps. Kemudian ketika ada JKN itu, Undang-Undang BPJS itu diterapkan di era SBY akhir, JKN diterapkan, sayangnya BPJS ini kemudian justru benchmarknya yang digaung-gaungkan di Jakarta. Notabene waktu itu Pak Jokowi lagi gubernur dengan KIS-nya kalau nggak salah. Padahal Jakarta itu puskesmasnya kelimpungan waktu itu. Puskesmas di Aceh nggak pernah kelimpungan dengan load pasien. Artinya apa? Tidak belajar dari yang sebetulnya sudah belajar. Itu yang kalau kami bilang itu sering terjebak politik praktis, pragmatisme politik pelakunya. Kemudian juga ketika orang bicara kesehatan gratis itu nggak bicara ini kemampuan anggaran. Seharusnya yang didorong oleh daerah itu kesadaran untuk hidup sehat seperti kata Bang Rocky tadi. Nah, saya ingin bicara landscape yang lain ya tentang keadilan. Keadilan tadi dibicara kok dinomorduakan. Lawang aturan BPJS saja keliru. Padahal di roadmap DJSN 2014-2019 sudah dikatakan bahwa pelayanan itu harus di satu kelas standar. Jadi bagaimana mungkin sebuah state auxiliary body bernama BPJS, representasi negara memperlakukan warganya dengan diskriminasi kemampuan ekonomi membayar premi BPJS. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan waktu itu. Dalam konteks JKN itu seharusnya tidak lagi ada kelas. Karena kalau ada kelas, maka kelas 3 itu akan selalu tertinggal. Yang kita inginkan itu sebenarnya pelayanan tanpa kelas di rumah sakit. Apakah itu mungkin? Karena kita melihatnya dalam potret hari ini ya kita nggak punya bayangan. Tapi kebetulan saya pernah 1 tahun kurang lebih lah di Jepang dan di beberapa negara. Itu jaminan kesehatannya nggak ada kelas. Anda dilayani bayar yang sama, Anda masuk rumah sakit tanpa kelas. Itu konstruksi keadilan itu harus dibangun oleh sistem. Karena kalau tenaga kesehatan itu ketika masuk, jangan salahin dokternya, nakesnya. Nakes itu bekerja di bawah sistem manajemen. Sistem manajemen berada di bawah regulasi. Dan pada hari ini, karena BPJS ini secara keliru, menurut saya keliru Mas Bambang ya, diwajibkan kepesertaannya, ini keliru. Kenapa keliru? Karena perintah konstitusi itu adalah negara menjamin kesehatan.
Bukan, jadi sehat itu hak, bukan kewajiban. Kalau secara kacamata negara mestinya diwajibkan punya asuransi. Sehingga apa? Sehingga asuransi swasta bisa tumbuh, BPJS juga kompetitif. Sekarang BPJS ini mengakui sisi market. Sehingga BPJS offside. Dia ikut menjadi regulator. Dia menentukan bagaimana kita mendiagnosis. Itu yang sering dikomplainkan. Ada beberapa kerangka yang keliru dalam hal itu yang ya mudah-mudahan ada perbaikan. Tapi apapun ceritanya, BPJS itu dinikmati oleh banyak orang. Dan itu bukan produknya satu presiden, itu produk undang-undang. Supaya tidak keliru saja gitu. Jadi tentu itu produk undang-undang dan diskursnya sudah lama. Saya ingin menarik sedikit ke belakang karena Bang Rocky bicara wanita dan hamil. Saya pada tahun 2000-an itu diskursus tentang penjaminan kesehatan itu sudah ada. Saya waktu itu ketua senat mahasiswa FK Undip. Dengan beberapa kawan itu kita bicara begini, kalau negara itu tidak bisa menjamin keseluruhan, karena kesehatan itu dijamin semuanya nggak ada ujungnya. Apalagi kalau udah bicara teknologi. Teknologi itu selalu latar belakangnya negara kapitalistik hari ini. Ya kan? Segala macam. Sebenarnya pendidikan kedokteran kita dulu diajari untuk tanpa alat kedokteran di Indonesia. Di zaman saya itu diajari untuk bisa mendiagnosis, bahasanya anamnesis itu 80% diagnosis dari pemeriksaan fisik. Generasi hari ini diajari alat yang dulunya penunjang, pemeriksaan penunjang radiologi dan lain-lain seolah-olah menjadi alat utama. Padahal itu realitas Indonesia dulu, kedokteran Indonesia dulu berkembang begitu kesehatannya. Nah pada tahun 2000 itu kita melihat, memotret, memberi masukan dalam diskusi itu, kalau ditanggung semuanya nggak realistis, maka seharusnya negara itu punya prioritas dalam menjamin, yang penting adil. Prioritasnya apa? Kalau kita bicara sebagai bangsa, maka kita bicara masa depan bangsa ini. Masa depan bangsa ini ada di mana? Ada di ibu dan anak. Sehingga dulu lahir yang namanya jaminan persalinan. Dulu potret kita di Semarang dalam diskusi, tidak dipublikasi ya, diskusi kita memotret begini, realitas di Semarang ya. Zaman Togel dulu Mas Bambang kan. Suaminya tukang becak, istrinya pencuci pocokan. Ketika istrinya hamil, suaminya semakin banyak rokoknya karena stres. Nanti kalau melahirkan gimana, mau operasi. Dia juga berjudi supaya dapat peruntungan bisa membayari operasi. Si perempuan, naluri ibunya, ibu itu punya naluri kosa, mau hubungan gelap, mau hubungan apa. Anda hamil nggak usah pusing, datang dilayani. Hari ini jam persal sayangnya per 2023 dihapus, dimasukkan ke dalam BPJS yang prosedural. Itu memunculkan perdebatan baru sebetulnya. Kita sebetulnya ingin setidaknya kesehatan, kalau bicara 2045, maka setidaknya ibu hamil itu jangan pusing lah udah. Mau sampai operasinya jenis apapun, dihandle sama biaya. Kenapa? Karena bayi itu tidak bisa memilih. Ada hak hari ini, ya bayangkan, anak baru lahir, itu dia sekian hari kalau belum punya BPJS nggak bisa dilayani di neonatal care. Padahal dia kan nggak memilih untuk lahir. Gitu. Nah ini yang saya bilang sebenarnya diskursus kesehatan seharusnya itu bisa menjadi diskursus bersama. Anda bisa mengkritisi kesehatan seseorang pemimpin itu dari kacamata bagaimana dia melihat manusia, dari kacamata cara berpikir kesehatan dia. Dia memberi prioritas seperti itu, bukan janji-janji muluk-muluk kesehatan gratis. Kalau gratis tuh sudah pasti sekarang BPJS deh. Gitu. Ada gubernur kemarin saya lihat poster Bengkulu apa ya. Mulai saat ini tidak ada batasan rawat inap di Bengkulu. Percayalah sama saya, itu yang dikorbankan. Nanti akhirnya pressure BPJS yang dititipin dana, BPJS-nya pressure rumah sakit pressure-nya seterusnya, akhirnya SDM-nya yang di pressure lagi. Ya, nakes dan semuanya lah, kena semua itu. Gitu. Jadi kacamatanya itu harus melihat begitu, harus realistis. Ini problemnya di situ. Jadi saya ingin sedikit memberi wawasan secara umum ya. Kalau RUU kesehatan itu terus terang saya khawatir diskursnya terlalu teknikal, tapi kalau saya mau boleh bilang begini tentang rumah sakit yang memproduksi hospital, saya tidak ingin bicara aspek teknikalnya, tapi saya ingin bicara kelucuannya. Kelucuannya begini, yang dipermasalahkan adalah distribusi spesialis. Jawabannya produksi. Kan gitu. Jadi kita punya masalah distribusi dijawab dengan produksi. Ini enggak nyambung gitu.
Kalau rumah sakit bisa memproduksi spesialis, apakah kemudian dia mau ke daerah-daerah tertinggal? Nggak mau, belum tentu. Kemudian mau dipaksa, ya nggak bisa, orang ini manusia kok dokter ini. Bebas memilih, hak dia untuk bekerja dilindungi, hak asasi manusia tentang kebebasan untuk bekerja. Memilih tempat bekerja dimanapun dia suka. Gitu. Ada problem di situ, ada problem dalam merumuskan konstruksi kebijakan kesehatan. Juga ada ambiguitas ketika bicara, oh mari kita membangun Indonesia Timur. Kalau mau bangun Indonesia Timur, jangan ada lagi pembiayaan kesehatan tambahan yang disupport pemerintah untuk Jawa. Gitu. Kenapa nggak di-pool aja support khusus pemerintah itu ke daerah Indonesia Timur? Gitu. Misalnya pusat. Nah, ada problem yang kawan-kawan perlu tahu bahwa kebijakan kesehatan di Indonesia ini sekarang sistemnya desentralisasi. Jadi pusat, jadi daerah itu punya otonomi. Itu memunculkan masalah baru, apalagi kalau kepala-kepala daerah kelakuannya begitu. Makanya kalau secara bercanda kami bilang, kalau ada kepala daerah bilang kesehatan gratis jangan dipilih itu. Sehat itu mahal. Anda harus sadar itu. Kenapa? Kalau Anda sehat, Anda itu tidak merampas hak-haknya orang sakit. Gitu. Ada orang-orang miskin yang sakit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mungkin tambahan dari saya itu untuk, ya saya paham ini wacananya jarang ini Bang Rogi, tapi ya kita mencoba melempar itulah bahwa kesehatan ini seharusnya menjadi isu bersama, dan jangan kalau ada persoalan itu yang disalahkan dokternya gitu, tenaga kesehatannya. Tidak, kalau doktrin ya saya cerita begini, pendidikan kesehatan itu episentrumnya itu adalah selalu pasien. Saya cerita kalau di Undip, kalau ada keluarga pasien itu kadang-kadang menyebalkan. Tapi kalau kita marah sama keluarga pasien bisa nggak lulus saya. Cuman karena marah gitu. Sepintar apapun. Jadi kalau doktrin di guru-guru saya di Undip itu bilang gini, knowledge dan skill itu bisa dilatih, tapi attitude itu sulit dirubah. Gitu. Sehingga memang dari awal kalau orang kesehatan ya sama pasien standarnya begitu, oknum pasti ada, tapi secara umum saya berani garansi bahwa motif kita selalu, karena kita ya berapa tahun sih, 4 tahun kita dididik bukan hanya dengan kata-kata, tapi ya kalau seperti itu bisa nggak lulus kok, gitu. Jadi internalisasinya saya kok tidak ragu-ragu amat lah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ganis Irawan, spesialis penyakit dalam. Ini sudah di penghujung acara kita. Saya ingin ada take home message dari masing-masing pembicara ya. 1-2 kalimat boleh. Boleh silakan Pak Bambang Eko Purnomo untuk take home message-nya jadi dari diskusi kita hari ini, Pemuda dan Pancasila. Ya, terima kasih. Jadi terkesima dengan yang disampaikan Bung Rocky tadi. Jadi memang sebenarnya kalau bicara masalah ini kita kembali lagi kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Semua akan merujuk pada pandangan kita keluar kalau kita sudah bisa mengatur diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, baik secara pribadi atau secara umum, karena memang pasti kan berbeda-beda. Dan harapan saya apa yang disampaikan hari ini bukan menjadi suatu untuk jadi perdebatan, tapi setidaknya bisa untuk jadi masukan bersama bahwa ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu disampaikan. Kalau tadi saya case itu singkatannya apa gitu, kalau kemarin saya ditegur waktu saya ngurus, ada juga Mas pasien, Bang, ada pasien saya uruskan supaya gratis, ternyata bilang kamu punya KIS enggak? Saya ditanya, saya bingung jawabnya apa, karena KIS kan kartu Indonesia Sehat. Saya jawab, itu kartu Indonesia Sabar, jenah suruh sabar saja Pak. Gitu. Jadi karena memang tidak terlayani. Jadi harapan saya ya kembali kita introspeksi di masing-masing tingkatan, kira-kira apa yang bisa untuk carikan solusi, bukan mencari mana yang benar, mana yang salah, tapi solusinya seperti apa sehingga untuk kepentingan bersama ini bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya Dr. Ganis Irawan, take home message 1-2 kalimat aja. Baik, saya yang jelas ingin menyampaikan karena audiensnya luas. Saya ingin mendorong supaya ketika berbicara kesehatan, kacamatanya
Ya, yang pertama tentu jangan cenderung menyalahkan tenaga kesehatannya gitu. Ya, sistem itu orientasi kesehatan. Orientasi kesehatan itu misalnya bagaimana? Seperti contohkan Bang Rocky, sebenarnya pembangunan jalan itu kalau diorientasikan pada fasilitas kesehatan daripada yang lain-lain kan lebih bagus. Karena kita harus berbicara sebagai bangsa itu tentu kita berbicara manusia dan manusia itu hak dasarnya yang salah satu selain mati terlindung dari mati itu ya kesehatan. Itu kalau baca SNP hak asasi manusia yang dikeluarkan Komnas HAM. Jadi mudah-mudahan ke depan isu kesehatan itu tidak menjadi isu yang eksklusif kalangan kesehatan. Kawan-kawan bisa ya, mengelaborasi lebih luas. Terima kasih. Terima kasih Dr. Garis Irawan. Bagus sekali, silakan tepuk tangannya. Take home message dari keynote speech kita. Bung Rocky, silakan. Ya, saya senang karena isu radikal ini kita bisa bicarakan itu, dan jarang sekali orang membongkar sesuatu seolah-olah bangsa ini sehat-sehat aja. Kesehatan itu disebabkan atau menurunnya kesehatan itu bukan karena jadi kita milih supaya satu waktu kita bisa ucapkan sekali lagi bahwa kita mampu menemukan kembali Indonesia yang sehat. Saya terima kasih karena diundang oleh Nusantara Anis. Nusantara Anis, niat untuk segera antar Anis. Dan apa tadi? YouTube-nya apa namanya? Jampiro. Jampiro. Jampiro artinya jaminan pikiran Rocky. Oke, take home message berarti keterbukaan policy making ini diperlukan. Tentunya akan ada diskusi-diskusi lainnya dari Nusantara Anis. Terus ikutin di YouTube-nya Jampiro, Nusantara Anis, Instagram kita juga ada Nusantara Anis. Itu saja untuk kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Anis, Nusantara Indonesia sehat, adil untuk rakyat dan adil untuk tenaga kesehatan. Terima kasih kepada Dr. Dinda Lady Nasrul dan para pembicara hebat kita pada hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutupan.